Kalau syariat torekot hakikat lengkap dan Allah meridhoi, Allah akan ngasih kita akhwal namanya ma'rifat. Allah akan menganugerahi kita tentang wawasan, kedalaman, kebenaran, rahasia kehidupan. Itu namanya ma'rifat. Musahadah, mukasyafah. Terbukalah sekarang. Oh, ternyata hidup ini kayak gini tuh. Itu namanya orang ma'rifat. Bahasa Jawanya orang yang ngerti, sadar akan sangkan paraning dumadi. Hidup ini dari mana dan mau kemana. Itu levelnya ma'rifat namanya. Itu 10 rukun tasawuf. Terus besok kalau kalian sudah jadi sufi, jangan lupa dasarnya. Perjalanan sufistikmu harus didasari tauhid. Yang pertama namanya tauhidul ahad. Yang kedua namanya tauhidul af'al. Yang ketiga tauhidul ma'iyah. Dan yang keempat tauhidul ihatoh. Tauhidul ahad itu Allah yang laisa kamislihi syai'un, yang qiyamuhu binafsihi, yang huwal awalu wal akhiru, yang qadim. Tidak bisa dijelaskan. Tauhidul ahad itu kalau mau dijelaskan, satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah namanya negasi. Teorinya namanya teologi negatif. Negasi itu menjelaskannya selalu pakai tidak. Allah itu tidak begini, tidak begitu. Penjelasan apapun tentang Allah selalu tidak. Itu namanya laisa kamislihi syai'un. Tauhidul ahad. Oke. Yang pertama. Yang kedua tauhidul af'al. Kalau tauhidul af'al ini, segala geraknya alam semesta itu atas kemauan Allah dan seizin Allah dan karena kuasanya Allah. Itu tauhidul af'al. Allah sebagai Rabb, sebagai pengelola alam semesta. Tauhidul af'al. Jadi Allah itu menciptakan alam semesta enggak kok terus setelah alamnya ada Allah nganggur. Bahkan sudah ada sunatullah, Pak. Jadi alam semesta ada, sekarang Allah santai aja di kantornya, nunggu besok kiamat, tinggal menghisap kita. Enggak. Jadi tauhidul af'al, segala gerak alam semesta itu seizin Allah, sesuai kemauan Allah dan kehendak Allah, dan bergerak karena kuasanya Allah. Harus punya etikat itu. Kalau tidak, ya berarti suluknya batal. Yang ketiga, tauhidul ma'iyah. Tauhidul ma'iyah itu yakin bahwa Allah selalu ma'ana, selalu bersama kita. Hari ini kita ngobrol tentang Allah. Allah ada di antara kita loh. Bahkan dekat sekali denganmu. Kamu sering tidak sadar, kamu dalam 24 jam hidupmu, berapa persen kita sadar bahwa Allah bersama kita? Bahkan waktu sholat pun kita masih aja nggak sadar kalau sedang bersama Allah. Itu kan luar biasanya kita. Gitu pun Allah masih sabar. Ya untung Allah maha sabar, Allah maha sayang. Jadi tauhid yang ketiga adalah tauhidul ma'iyah. Suluk apapun harus disertai kesadaran bahwa Allah selalu bersama kita. Selanjutnya tauhidul ihatoh. Ini yang agak tahu wahdatul wujud, bahwa Allah meliputi kita semua. Dalam diri kita, di dalam diri alam semesta ada kandungan Allahnya.
Tidak sekedar bersama, tapi kita ini ada di dalam Allah. Kalau Allah itu lingkaran besar, alam semesta termasuk kita itu lingkaran-lingkaran kecil di dalam Allah. Itu namanya tauhidul ihatoh. Jadi dasarnya suluk ini biar nggak sesat, biar nggak salah jalan, harus didasari oleh tauhid. Tauhidul ahad, tauhidul af'al, tauhidul ma'iyah, dan tauhidul ihatoh. Dasarnya ini ya biar nggak keliru. Makanya nanti ada yang torekot itu ada yang dikategorikan mu'tabaroh sama ghairu mu'tabaroh. Mungkin yang melenceng-melenceng, keterlaluan, ekstrim itu dianggap ghairu mu'tabaroh. Sebaiknya dihindari. Cari yang jelas. Oke. Nah, kalau sudah dasarnya kuat, ayo kita masuk sekarang ke dunia sufi. Awalnya apa? Sucikan batin dulu. Kalau sucikan lahir kan sudah pasti. Mandi, wudu, dan seterusnya. Setelah itu, sucikan batinnya. Menyucikan batin itu apa? Menjauhi kemewahan duniawi dan mengontrol hawa nafsu. Ini diomongkan simpel, dijalankan berat. Tapi harus dijalankan. Rumus sederhananya untuk menuju kesucian batin, awalnya adalah usahakan taklukkan 3 penyakit besar. Hasad, riya, sama hibah. Ini kelihatannya simpel. Orang sering nggak sadar bahwa dia punya penyakit ini. Hasad itu dia tidak suka kalau orang lain dapat nikmat. Tidak harus sesama muslim saja. Tetanggamu misalnya Cina pun muslim sugih luar biasa, kamu nggak suka Cina. Nah, Kristen. Dilaknat Allah. Tenang aja itu. Rezekinya cuma di dunia. Besok disiksa dia di neraka. Itu hasad namanya. Dengki. Nggak seneng kalau temennya seneng. Susah kalau temennya seneng. Dan seneng kalau temennya susah. Nah, itu namanya hasad. Jadi dengki terhadap nikmat Allah yang diberikan pada orang lain. Kita selalu nggak ngaku kalau dituduh punya penyakit-penyakit ini. Padahal iya ada. Terus yang kedua riya. Riya itu kecenderungan mempertontonkan kebaikannya, amalnya, kepinterannya, kekayaannya. Ngaku ndak ngaku kita sering punya ini. Apalagi sekarang ada medsos. Medsos itu kan lahan kita untuk riya. Dan di grup kita, medsos itu media untuk dengki pada yang di luar grup. Ya kan? Tiap hari kita pamer. Malam ini ngaji dapat 1 kalimat bagus, setelah ini nanti diupload di status Facebooknya masing-masing. Hari ini aku dapat ilmu luar biasa. Ya, yaitu lagi-lagi tadi yang paling awal, iktikadnya apa? Kalau ingin pamer, menunjukkan bahwa sekarang aku lebih bijaksana dari kemarin, itu riya. Aku yang ngaji ini lebih bagus dari yang lain, maka terus dipoto, terus kamu upload ngaji malam ini. Ya, itu kalau salah niat dia jadi riya, pamer. Ya kan? Padahal mungkin yang lain melihat itu, lalu ngaji kayak gitu aja dipamer-pamerin. Yang lebih dahsyat, lebih banyak misalnya. Nah, yang lain juga akhirnya menunjukkan, "Nyo, tak pamerin gonaku lebih apik." Riak lagi. Terus kamu, "Loh, itu fotonya angle-nya dari situ nih, yang dari sini kelihatan kan lebih bagus lagi." Pamer-pameran akhirnya. Iya kan? Sambil riak-riakan. Dan kalau dalam bahasa Jawa, riak itu jelek. Kalau kamu sedang flu, batuk berdahak, itu di Jawa namanya riak. Jadi
Makanya itu cara orang Jawa nyindir itu kan. Jadi hati-hati jangan riak, karena riak itu menjijikkan. Dan ghibah. Nah, ini. Hari ini peradaban kita adalah peradaban ghibah. Ngomong orang lain. Tapi kan yang diomong benar Pak. Lah ya itu ghibah. Yang benar itu namanya ghibah. Kalau salah itu namanya fitnah. Jadi ghibah termasuk jenis penyakit hati. Kamu kan sering marah-marah kalau diingetin. Itu jangan-jangan hoak. Enggak, ini asli. Oh, kalau asli berarti ghibah itu. Jadi iya, ngomong jelek tentang orang lain. Itu namanya ghibah. Cuma kalau diomongin gini. Dan isyaratnya Al-Quran tentang ghibah kan juga menjijikkan. Kayak kamu makan bangkai saudaramu sendiri. Apalagi fitnah. Ya kan? Mungkin kamu hari ini marah luar biasa kasusnya UII itu. Yang ada mahasiswa dipukuli sampai tewas. Pembunuhan. Kalau kamu memfitnah orang, lebih menjijikkan dari itu. Lebih kejam dari itu. Karena fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Allah sering mengingatkan kita dengan kasus-kasus ayat-ayat, bukti-bukti. Kan banyak kasus pembunuhan sadis akhir-akhir ini. Itu mungkin salah satu cara baca kita adalah hari ini ada yang lebih kejam dari itu. Apa? Fitnah. Fitnah itu kan lebih kejam dari pembunuhan. Hanya saja kita nggak mikir dampaknya. Kita mikir, yang kita pikir hanya kita menang atas lawan-lawan kita. Tidak peduli bahwa kita fitnah. Itu lebih sadis daripada hibah. Wong hibah ngomong yang benar aja penyakit batin yang luar biasa, apalagi fitnah. Tidak mungkin kamu masuk ke gerbangnya dunia sufi kalau hasad, riya, hibah itu masih ada. Bersihkan dulu. Dunia sufi tidak menerima 3 karakter itu. Itu yang paling besar. Setelah itu baru kekotoran-kekotoran yang lain. Selanjutnya Syekh Yusuf menjelaskan juga hubungan syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Ini mirip kayak Syekh Arsad kemarin, bahwa ya tasawuf ya ndak boleh meninggalkan syariat. Tapi syariat juga harus ada thariqatnya. Thariqat tidak ada gunanya kalau tidak membuahkan hakikat. Dan kalau kita sudah nyampe hakikat, diridhoi oleh Allah, kita akan dapat mauhibah, dapat anugerah dari Allah namanya ma'rifat. Jadi ini 4 hal yang harus ada di dunia tasawuf. Ringkesnya, penjelasannya, syariat itu teori, thariqat itu praktek, praktek lahir, hakikat itu batinnya, dan ma'rifat itu buahnya. Jadi orang Islam, makanya tadi kenapa awalnya ilmu, karena harus masuk lewat syariat. Nggak boleh ngarang sendiri. Jadi syariat itu teorinya, ilmunya. Cuma ilmu tidak ada gunanya kalau tidak dilaksanakan, tidak dipraktekkan, tidak ada amal. Amal itu namanya thariqah. Cuma thariqah juga manfaatnya tidak puncak kalau tidak batinnya ikut main. Itulah hakikat namanya. Jadi hakikat itu batinnya, thariqah itu lahirnya. Harus ada dua-duanya. Dan biar tidak keliru, harus didasari oleh syariat. Sholat kita yang cuma jungkir balik kayak olahraga, itu berarti ya benar secara thariqat, tapi kehilangan hakikat. Itu yang bikin orang rajin sholat tapi korupsi ya rajin. Kamu ya sholat tahajud tapi ya sok-sok download film gituan. Lu thariqatmu bener cuma nggak nemu hakikat.
Kan Al-Quran bilang, barang siapa sholatnya benar, inna sholata tanha anil fasya' wal mungkar. Kalau fasya' wal mungkarnya masih rajin, sholatnya juga rajin, itu bukan berarti terus jangan-jangan sholatnya enggak keliru, enggak ada gunanya. Enggak, sholatnya benar, cuma enggak masuk ke ranah hakikat. Kurang tinggi levelnya, kehilangan batinnya. Padahal Allah nyuruh apa saja, itu pasti ada nilai batinnya, nilai hakikinya. Kalau hanya syariat sama torekot, ibadah itu lahirnya kayak olahraga. Yo kamu sholat malam, kamu tahajud, kamu sholat duha, kamu ini kayak olahraga cuma gerak badan, tidak ketemu rahasianya. Hakikat itu rahasianya. Ketika sholat membikin kamu, dengan sholat ini batinku tentram, tidak butuh lagi perbuatan faksya wal mungkar, semakin dekat sama Allah, itulah hakikat. Tapi kalau sholatmu nggak ada rasanya sama sekali, dan sholatmu tidak bikin kamu tercegah dari faksya wal mungkar, ya berarti belum ketemu hakikat. Batinnya tidak ikut sholat, yang sholat cuma lahirnya. Batinnya tidak ikut puasa, yang puasa cuma lahirnya. Batinnya tidak ikut haji, yang haji cuma lahirnya. Haji bolak-balik, umroh bolak-balik, tetap batinnya masih tidak berubah. Haji itu kan pelajaran luar biasa untuk egalitarianisme, meninggalkan dunia demi akhirat. Kalau ada orang sudah haji kok masih kedunyan, bahasa Jawa ini kan kedunyan. Kedunyan itu orientasinya masih dunia. Yang diberarti masih dunia, berarti hajinya masih hanya formalitas. Itu berarti apa? Belum ketemu hakikat. Harus masuk ke hakikat. Kalau syariat torekot hakikat lengkap dan Allah meridhoi, Allah akan ngasih kita akhwal namanya makrifat. Makrifat itu bahasa letternya pengetahuan, yang oleh teman-teman dari tradisi Sufisme Syiah disebut irfan. Jadi Allah akan menganugerahi kita tentang wawasan, kedalaman, kebenaran, rahasia kehidupan. Itu namanya ma'rifat. Musahadah, mukasyafah. Terbukalah sekarang. Oh, ternyata hidup ini kayak gini toh. Itu namanya orang ma'rifat. Bahasa Jawanya orang yang ngerti, sadar akan sangkan paraning dumadi. Hidup ini dari mana dan mau kemana. Itu levelnya ma'rifat namanya. Oke, itu saya potong-potongkan sedikit-sedikit. Misalnya dari An-Nafahat As-Sailainiyah tadi. Syariat itu jalan terang, jalan yang baik. Syariat itu ajaran Islam. Jangan lupa syariat itu maknanya pasti jatuhnya pada etika dan moralitas, akhlak. Kalau ada syariat kok jatuhnya kerusakan, pasti itu pasti ada yang keliru. Kalau ada syariat jatuhnya kok kehancuran moralitas, pasti ada yang keliru. Syariat ketemunya pasti moralitas. Syariat itu bikin orang tunduk, merasakan kekecilan dirinya di hadapan Allah. Kalau gara-gara syariat orang merasa besar dan merasa dirinya penting, merasa dirinya benar, berarti dia kehilangan esensi awal syariat, rasa tunduk. Jadi orang beriman itu ketika berhadapan dengan syariat itu kan sam'ina wa ata'na, mulutnya, batinnya apa? Tunduk. Ya tunduk, ya tunduk. Kalau semakin gara-gara syariat ke orang hidupnya tidak tunduk, gara-gara syariat ke orang malah ndangak, apa ndangak itu? Iyalah, pokoknya ndangak lah bahasa Jawa nih. Gara-gara syariat kok dia malah merasa besar, menengadah, ada yang salah dari pemahamannya atas syariat.
Oke. Dan biasanya katanya Syekh Yusuf, syariat itu bisa jalan ketika mumayyiz. Mumayyiz itu tidak pertama-tama orang bisa mikir, tapi biasanya orang sudah ngerti seneng dan ngerti kecewa. Ngerti susah dan ngerti sedih. Ya awalnya kan nanti syariat itu diajarkan oleh orang tua. Tapi syariat ini operatif kalau orang sudah merasa hidup ini tidak boleh ngawur. Harus ada pedomannya. Nah, itu dalam agama biasanya namanya mumayyiz. Balik. Orang Jawa biasanya simbolnya gampang. Sudah sunat apa belum? Saya tidak tahu di sini ada yang belum sunat apa enggak. Ya kapan-kapan lah. Yang belum sunat, kalau ada santri yang ngaji filsafat belum sunat, daftar aja ke takmir, kita bikin sunatan masal bareng-bareng. Oke, setelah syariat ada torekot. Torekot ini yang disebut tadi aplikasi dari syariat. Ada 3 gaya aplikasi syariat. Ada gaya akhyar, ada gaya mujahadah asyaqaq, dan ada gaya ahlul dzikir. Gaya akhyar ini, akhyar itu orang-orang pilihan, orang-orang terbaik. Ya cirinya gampang, rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji. Ndak eman hartanya untuk umroh, untuk naik haji, untuk jihad. Ini level akhyar. Awam. Biasanya ada di level ini. Awam yang serius. Makanya bolak-balik saya bilang, jangan-jangan kita awam aja belum. Di atas itu ada mujahadatus syaqaq. Orang yang makna letternya mujahadah, berjuang melawan kesulitan. Tidak sekedar menjalankan yang diperintahkan, tapi juga menaklukkan dirinya sendiri, sehingga sholatnya, puasanya, zakatnya nggak sekedar olahraga, nggak sekedar permainan fisik. Batinnya juga ikut main. Nah, itu mujahadatus syaqaq. Yang ketiga, ahlu dzikir. Kalau ahlu dzikir ini orang yang sudah hanya Allah satu-satunya. Orang yang kasyaf. Itu ahlu dzikir. Para wali yang kita ceritakan ini kan ada di level ahlu dzikir. Kalau mujahadatus syaqaq ini orang-orang yang sedang menapai makom-makom. Yang menuju ahlu dzikir. Jadi level rendahnya ahlul akhyar, orang-orang terpilih. Orang-orang ini kalau naik kelas, dia masuk ke level mujahadatus syaqaq. Kalau naik kelas lagi, dia masuk ahlul dzikir. Jadi para pejalan sunyi yang menempuh dunia sufi itu ada 3 tiket terusan. Dari akhyar, mujahadatus syaqaq, dan ahlul dzikir. Setelah itu baru hakikat. Hakikat ini wilayahnya ada di kolab batin, hati. Jadi ada di makna dalam. Syariat torekot tadi aktivitas fisiknya, hakikat ini makna dalamnya tadi. Itu narasi-narasi dari kitabnya tadi. Hati itu unsur utama. Ibaratnya air dalam bejana, air di dalam wadah. Kalau orang kafir, wadahnya terbalik. Jadi, ya tidak bisa dimasuki hikmah, tidak bisa dimasuki cahayanya Allah. Seandainya dia sholat, ya sholatnya nggak ada nilainya. Ada orang munafik. Orang munafik itu kayak orang yang wadahnya pecah. Jadi, sholat sih mungkin, tapi airnya merembes keluar. Tidak ngefek dalam hidupnya. Tiwas capek-capek diisi air, airnya merembes keluar. Itu orang munafik. Kemudian orang beriman. Ya, orang beriman ini ya yang wadahnya masih utuh, bisa menampung apa saja.
ibadah-ibadah lahir batin bisa ditampung di situ semua. Ini untuk hakikat batinnya. Ini kalimat yang terkenal dari Syekh Yusuf Makassar. Kullu syari'atin bila haqiqah batilah. Wa kullu haqiqatin bila syari'atin atilah. Setiap syariat tanpa hakikat itu batilah. Jadi aktivitas fisik saja tanpa batin itu batal. Batal itu berarti nggak ada nilainya. Wa kullu haqiqatin bila syariah atilah. Dan setiap hakikat, setiap makna batin tapi tidak diawali dari syariat itu atilah. Atilah itu kosong. Kan ada nanti tradisi-tradisi, budaya-budaya, wis sing penting atine eling terus ning Gusti Allah. Sembayang gampang, nek sempet ya salat, nek ora ya ndak. Nah, itu bila syariah. Kalau bila syariah atilah. Tapi syariah saja bila hakikat batilah. Dua-duanya harus ada. Bahkan nanti di kalimatnya yang lain, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaqa. Wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Barang siapa tafaqquh itu berfikih, menjalani agama, menjalankan ibadah fikih, walam yatasawwaf, tapi tidak bertasawuf, tidak bersufi, sehingga hanya dapat lahirnya saja, faqad tafassaqa, maka dia kayak orang fasik. Fikih tok, lahir tidak ada batinnya. Orang fasik itu ya kayak orang yang fasik itu kan melakukan dosa. Lahirnya sih benar tapi batinnya melenceng. Syahadat sih tapi perilakunya rusak, tafassaqa. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqa faqad tazandaqa. Tapi barang siapa yang bertasawuf, tiap hari riyadoan, tiap hari nyepi tirakatan, walam yatafaqqa, tapi tidak berfikih, tidak menjalankan syariat, faqad tazandaqa, maka dia termasuk kelompok zindik. Zindik itu merusak agama. Jadi identitas keagamaanmu akan rusak, lama-lama hilang. Kalau hanya tasawuf saja tanpa fikih, tanpa syariah. Wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Tapi kalau imbang, ya berfikih, ya bertasawuf, maka dia tahaqqaq. Itulah jalan yang benar. Jadi tidak boleh sufi aja anti fikih, atau fikih saja anti sufi. Dua-duanya harus imbang. Fikih tanpa tasawuf itu lahir tanpa batin. Lahir tanpa batin itu fasik. Tasawuf tanpa fikih itu batin tanpa lahir. Itu zindik. Dua-duanya harus ada. Baru setelah itu ada makrifat. Pemberian Allah. Diberi oleh Allah anugerah namanya makrifat. Awas keliru katanya Syekh Yusuf. Makrifat itu ada dua jenis. Ada makrifat umum, ada makrifat khusus. Nah, yang tasawuf ini yang makrifat khusus itu. Makrifat itu apa? Yang khusus ini masuk ke makom musyahadah. Kalau yang umum itu masuk ke makom iman, mengakui. Kita kan nggak ngerti sendiri, tidak mengalami langsung, tapi percaya saja pada Allah dan Islam. Tapi orang yang makrifat khusus tidak cuma percaya. Kalau percaya itu kan tidak ngerti, tidak paham, ya terus percaya. Tapi kalau makrifat yang dikasih oleh Allah untuk para sufi itu menyaksikan. Makanya namanya musyahadah. Oleh Allah dikasih ilmu, kalau katanya Ghazali laduni, sehingga dia bisa paham rahasia ketuhanan, rahasia alam semesta. Jadi
menyaksikan sendiri. Nah, tidak sekedar mengakui dan meyakini. Jadi makrifat itu kamu punya pacar dan kamu yakin bahwa pacarmu ini tidak mungkin nyeleweng. Nah, itu mengakui. Meskipun kamu nggak ngerti aslinya. Tapi kalau kamu sudah pacaran 5 tahun dan nggak nyeleweng-nyeleweng, itu sudah musyahadah. Kamu ngerti sendiri, ngalami sendiri. Awalnya hanya percaya. Wis percaya aku. Kamu segalanya bagiku, iya aku percaya. Awal tapi. Nah, nanti setelah pacaran 2-3 tahun, ternyata kok setia ini, tidak nyeleweng-nyeleweng. Nah, itu musyahadah namanya. Menyaksikan sendiri, ngalami langsung. Tapi kok terus nyeleweng, terus kamu putus, nah itu namanya murtad. Ya. Atau selingkuh, nah itu namanya syirik. Jadi, kamu menyekutukan dia dengan yang lain. Oke. Terus itu makrifat. Nah, jalannya apa? Sama kayak tadi, untuk mencapai makrifat diawali dari tauhid la ilaha illallah. Dasarnya laisa kamitslihi syai'un, surat Al-Ikhlas. Dijalani lahirnya, orientasi ke akhirat, terus cinta pada Allah. Syariat, torekot, hakikat, makrifat. Makrifat ini nanti levelnya sudah level cinta. Tidak lagi tahu dan tidak tahu, percaya atau tidak percaya. Kalau yang awam kayak kita, itu levelnya masih percaya tidak percaya. Iman atau tidak beriman. Itu nanti penjelasannya dalam tahsilul inayah. Nah, ini zikirnya. Selain tadi syariat yang lahir, yang sunnah-sunnah, yang dalam dunia sufi sangat disarankan, itu zikir. Itu dalam Barokat Sailaniyah dijelaskan ada 3 jenis zikir yang bisa kita jalankan. Dan ini di hampir semua sufi teori ini ada. Termasuk kemarin yang terakhir kan di Syekh Muhammad Arsyad, yaitu zikir nafi isbat dan zikir mujarrad wal jalalah, serta zikir isyarah wal anfas. Zikir nafi isbat itu zikirnya awam, alatnya lisan, la ilaha illallah. Kalau zikir mujarrad wal jalalah, itu zikirnya khawas, alatnya qalb, bunyinya Allah, Allah, Allah. Batinmu yang pikir. Jadi hatimu, tidak lagi mulut. Cobalah sebanyak mungkin mewiridkan Allah, Allah ini sampai tanpa harus dikomando, detak jantungmu sendiri bunyinya Allah, Allah. Itu nanti ada di Kiai Musta'in Romli yang dari Rejoso itu, saya lupa pernah nulis risalah kecil tentang istighosah itu. Khasiatnya kalau kita sudah nyampe level itu, apapun yang kita inginkan bisa terwujud. Termasuk yang tidak terjangkau oleh akal. Jadi wirid yang bunyinya Allah, Allah sampai mendarah daging, sehingga detak jantungmu juga bunyinya Allah, Allah. Ya mungkin siapa yang terancam oleh penyakit jantung, kolesterol, stroke, kalau detaknya Allah, Allah kan mungkin Gusti Allah ya sakno mosok itu bunyinya Allah, Allah dibikin stroke kan tidak enak. Ya. Jadi wiridkan itu tanpa bosan. Jadi kalau la ilaha illallah itu biasanya lewat pernafasan. Jadi biasanya membuang nafas, ucapkanlah la ilaha sambil diitikoti, membuang semua yang selain Allah, yang jelek-jelek, apapun yang duniawi, keluarkan semua, hembuskan nafas keluar, la ilaha, terus tariklah pakai illallah. Satu-satunya yang kamu masukkan dalam dirimu hanya Allah. Jadi la ilaha
illallah, la ilaha illallah. Terus keluar masuknya nafas itu. Jadi sambil diitikati keluarnya yang bukan Allah dan masuknya hanya Allah. Terus begitu. Kalau sudah lanyah di situ, baru nanti karena tadi masuknya hanya Allah, yang di dalam bunyinya sudah Allah, Allah terus. Dan nanti ada terakhir zikrul isyarah wal anfas. Kalimat Allah sudah tidak penting lagi. Karena sudah sangat dekat sama Allah, sudah tidak ada lagi lafaz yang bisa mewakili dirinya karena laisa kamitslihi syai'un. Semua sudah hilang, yang tampak dan ada hanya Allah, maka tinggal Dia. Makanya ada zikir hu terus. Hu itu jangan diartikan terus kamu tafsirkan hu itu dia itu mudzakkar, tidak penting itunya. Pada saatnya kata-kata hu itu juga harus hilang karena sudah nggak ada lagi yang bisa dikatakan. Jadi sudah melampaui kata-kata, pengalaman yang sangat dalam itu yang dirasakan oleh para sufi. Tapi tidak bisa instan. Dalam arti kamu ujuk-ujuk, saya langsung hu, Pak. Ya, nanti nggak mungkin begitu karena itu urusannya kedalaman. Nanti hasilnya cuma hu gitu. Oke, jadi itu levelnya sudah beda. Oke, nah nanti ini penjelasannya bisa panjang, cuma sebagai pancingan aja. Menurut Syekh Yusuf, zikir ya, tapi mikir juga iya. Jadi apa sih yang dilakukan para sufi itu? Anna ahlallahi al-muhaqqiqin. Jadi di antara para ahli hakikatnya Allah, ya para sufi itu, yakunu min lawazimihim kasratul azkar. Iya, di antara kebiasaan mereka adalah banyak berzikir. Wa tafakkur fil aghyar, dan memikirkan, berpikir tentang alam semesta. Aghyar itu kan alam semesta yang selalu berubah. Tula auqatihim wa sa'atihim, sepanjang waktu dan sepanjang masa. Jadi ahlul muhaqqiqin, ahli hakikat itu ya zikir ya mikir. Makanya ada gurunya Imam Syafi'i itu yang bilang bahwa belajar satu bab itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Nah, hari ini kita belajar satu bab tentang Syekh Yusuf Makassari. Nah, itu semoga juga dikasih pahala oleh Allah sholat 1000 rakaat. Lebih disukai oleh, saya lupa gurunya Imam Syafi'i, Syekh Suyan bin siapa begitu. Tapi dua-duanya harus dilakukan. Ya azkar, ya tafakkur, ya zikir, ya mikir. Jadi umat Islam itu tidak boleh mandek di zikir. Tapi juga ya jangan cuma mikir, males zikir. Dua-duanya. Baru terus kalau semuanya sudah dijalankan tadi, sejak awal mulai tauhid sampai yang terakhir tadi, masuklah kita ke ranah namanya insan kamil. Kan? Ya sama, insan kamil itu rangkumannya yang semua tadi. Idzil abdu la yakunu kamilan illa idza kana lahu zahirun wa batinun. Seorang hamba itu tidak mungkin jadi insan yang kamil, sempurna, kecuali ibadah lahirnya ada, batinnya juga beres. Zahirun wa batinun. Li'anna zahira idza lam yakun lahu batinun kana batilan. Wa kadzal batinu idza lam yakun lahu zahirun atilan. Ini sama kayak tadi. Syariat tambah hakikat itu batil, hakikat tanpa syariat itu atil. Ini diambil dari kitabnya Qurratu Ain. Zuhurus syariah bil haqiqah wa butunul haqiqah bis syariah. Jadi lahirnya syariat itu diiringi oleh hakikat
dan batinnya hakikat itu disertai oleh syariat. Cara ini yang oleh Syekh Yusuf disebut At-Thariqul Muhammadi, atau dia juga pakai istilah As-Siratul Ahmadi. Jalan Muhammad, jalan Ahmad. Ya maksudnya ini sumbernya Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad itu ya tidak cuma ngurusi batin tapi juga lahir. Dua-duanya imbang. Batinun wa dzahirun. Kalau orang bisa mengkombinasikan dua ini, dia akan menjelma jadi insan kamil. Kalau ini konotasinya tentang hubungan Allah dan semesta. Ini agak kritik pada yang wahdatul wujud. Katanya Syekh Yusuf, hubungannya manusia sama Allah itu kayak alam semesta juga sama Allah, kayak manusia dan rohnya. Alam semesta itu fisiknya, Allah itu rohnya. Roh dan fisik itu tidak sama, tidak bisa disamakan. Cuma fisik ini bisa hidup ketika ada roh. Fisik itu tidak ada nilainya kalau rohnya pergi. Seperti itulah hubungannya alam semesta dengan Allah. Kita disebut manusia selama rohnya ada. Rohnya pergi ya bukan manusia lagi. Jadi hubungan Allah dan manusia bukan kok terus dua-duanya nyampur hilang. Enggak. Kita ini kayak fisik. Bisa hilang, bisa hancur. Yang bikin kita manusia sekarang bukan fisik ini, tapi roh yang di belakang kita. Nah, alam semesta sama Allah hubungannya semacam itu. Jadi tidak nyampur lebur jadi satu, hakikat yang sama ndak. Makanya katanya Syekh Yusuf, ndak, tasawuf itu ndak harus sampai bilang akulah kebenaran mutlak atau akulah Allah. Kita boleh naik sampai jejer sama Allah, tapi kita tetap sebagai hamba. Di kitabnya ada kalimat bagus, al-abdu abdun wa intarokko warrobbu robbun wa intanazza. Hamba itu ya tetap hamba, meskipun dia naik sampai bertemu Tuhan, namanya kasyaf dan ma'rifat. Tuhan tetap Tuhan, meskipun Allah tanazal, turun ke dunia, mengintervensi kehidupan, menyayangi manusia dengan sifat-sifatnya. Meskipun dia terlibat, ada di sisi kita tiap hari, dia tetap Tuhan. Tidak bisa dicampur, yang hamba jadi Tuhan, yang Tuhan jadi hamba. Wal abdu abdun wa intarokko warrobbu robbun wa intanazzal. Jadi Tuhan ya Tuhan, hamba ya hamba. Bahwa nanti sampai hambanya naik dengan amal ibadahnya sampai mengalami kasyaf karena dianugerahi sendiri oleh Tuhan, tetap tidak bisa merubah status dirinya sebagai hamba. Yang Tuhan juga begitu. Meskipun Tuhan tanazal, biar dikenali manusia lewat perbuatannya, sifat-sifatnya, tetap dia statusnya Tuhan. Jadi jangan sampai ngomong aku Tuhan, aku kebenaran mutlak. Argumen lainnya apa? Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi itu orang yang levelnya paling tinggi di hadapan Allah. Akhlaknya juga akhlaknya Allah, tapi Nabi tidak pernah ngomong akulah Allah, akulah kebenaran mutlak. Di sisi lain, kalau memang orang berakhlak dengan akhlaknya Allah, dia tidak boleh merasa besar, tidak boleh merasa sombong, tidak boleh ada merasa besar sedikit pun. Sehingga kalimat-kalimat yang mengindikasikan aku, bahwa aku yang besar, bahwa akulah Allah, itu konotasinya ada merasa besar di situ. Maka bahwa mungkin memang logikanya alam ini wujudiyah, tapi orang tidak boleh sampai ngomong akulah Allah, akulah kebenaran. Kayak Al-Halaj, anak Al-Haq. Nah itu kritiknya Syekh Yusuf Makassari. Ya karena beliau di antara mursyidnya kan Syekh Nuruddin Ar-Raniri.
Cuma menurut Syekh Yusuf ya yang kayak gini ini lebih bisa diterima oleh masyarakat, khususnya yang awam. Jadi al-abdu abdun wa intarokko wa robbu robbun wa intanazah. Tuhan ya Tuhan, hamba yang hamba. Biar jelas garis demarkasinya. Oke, alhamdulillah kita nyampe sesi terakhir Sufi Nusantara. Saya kira itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.